Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita jumpa lagi dalam berkat kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap hari kita boleh ada, kita boleh bangun dari tidur kita semalam, itu semua hanya oleh karena berkat dan kemurahan serta kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan ini selalu dia perbaharui loh setiap pagi buat kita. Jadi kita selalu hidup dalam kasih karunia dan kasih kesetiaan yang luar biasa yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kita dari hari lepas ke hari. Nah, berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara, ada satu yang tidak bisa dipisahkan dari hidup itu sendiri. What is this? Nafas. Tentunya orang nggak bisa hidup tanpa bernafas. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, nafas kita ini bukan sekedar kita menghirup udara. Ada satu hal lagi yang merupakan nafas bagi orang percaya. Apa itu? Doa. D-O-A. Doa. Itu sebabnya dikatakan berdoa dengan tidak berkeputusan. Artinya apa? Setiap saat hidup kita ini dipenuhi dengan doa. Doa itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar meminta-minta. Nah, kalau dulu ya kita selalu dengar istilah pray and worship. Praise and worship. Artinya pujian dan penyembahan. Tetapi hari-hari ini tidak lagi praise and worship. Tetapi pray, praise and worship. Kenapa tiga hal ini, doa, pujian, dan penyembahan itu tidak bisa terpisah? Karena tiga hal ini menjadi satu kesatuan. 3 in 1. Sebab pada saat kita berdoa, kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu kita doa, jadi makanya Bapak Ibu Saudara, pengertian ini harus dijelaskan terlebih dahulu. Doa itu bukan hanya sekedar meminta-minta. Pujian dan penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu. Bukan hanya sekedar nada-nada, irama. Sebab pada waktu kita berdoa, kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Maksudnya bagaimana? Pada waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita berkata begini, Engkau Tuhan yang maha besar. Itu apa? Pujian dan penyembahan. Kita mengakui kebesaran Tuhan. Dan pada waktu kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita katakan misalnya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang mencipta langit dan bumi. Itu pun merupakan doa kita. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya, aku percaya mujizat masih terjadi. Oh, itu doa. Jadi doa, pujian, dan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan. Dan yang saya mau bahas kali ini tentang apa? Bukan tentang doa, pujian, penyembahannya itu. Tetapi yang saya mau bahas pada kesempatan ini adalah apa yang ada di atas ketiga hal ini. Power, kuasa. Ada kuasa pada doa-doa kita, ada kuasa di atas pujian dan penyembahan. Jadi pada waktu kita berdoa, pada waktu kita memuji, pada waktu kita menyembah, itu sesungguhnya kita sedang menarik kuasa itu untuk bekerja dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau minta tuntunan Tuhan. Bapa yang begitu dekat dengan hidup kami, sehingga setiap kali kami berdoa memanggil nama-Mu, Engkau selalu hadir. Engkau selalu menyatakan diri-Mu bagi kami. Dan ketika Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah hadir dengan tangan kosong.
Engkau hadir dengan kuasa-Mu, Engkau hadir dengan berkat-Mu, Engkau hadir dengan mujizat-Mu. Itu sebabnya Bapa, bantu kami untuk kami selalu memakai semua ini di dalam pergumulan hidup kami, di dalam tantangan hidup kami, di dalam kami sedang menghadapi musuh kami. Biarlah doa, pujian, dan penyembahan ini boleh menjadi tameng bagi kami, boleh menjadi senjata bagi kami untuk mengalami kuasa-Mu atas hidup setiap kami, Tuhan. Dan biarlah kami berdoa tidak seperti orang-orang Farisi, hanya dengan memperindah kata-kata, hanya dengan panjangnya doa, tetapi biarlah kami berdoa dari kata-kata yang keluar dari dasar hati kami, dan itu ada kuasanya. Bukan doa yang dibuat panjang, bukan doa yang dibuat indah kata-katanya yang ada kuasanya, tetapi doa sesederhana apapun, ketika kami ucapkan itu dari dasar hati kami, itu akan selalu ada kuasanya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami saat ini, bimbing kami Tuhan saat ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang saya translate. Saya sudah mentranslate pujian ini mungkin sudah 25 tahun yang lalu. Pada saat itu saya masih ada di dalam paduan suara Hosiana di GKI Samanhudi. Kami ada terlibat dalam sebuah kur paduan suara. Ada sebuah pujian dari luar negeri bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu saya menerjemahkannya dengan kata-kata ini. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, saling mendoakanlah engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengenal ada kata doa syafaat. Doa syafaat itu
bukan hanya untuk berdoa bagi diri kita sendiri, hanya untuk menyatakan isi hati kita, hanya untuk memuaskan keinginan kita dan sebagainya. Tetapi doa syafaat itu adalah mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan apapun itu. Sebab firman Tuhan berkata, saling mendoakanlah. Dan mengapa dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian? Sebab di dalam pergumulan hidup kita, seringkali Tuhan menggerakkan hati orang-orang tertentu untuk mendukung kita, mensupport kita di dalam doa-doa mereka. Makanya ketika kita sedang mengalami banyak hal yang menekan hidup kita, kita bilang, tolong ya, dukung saya dalam doa. Kenapa? Karena kita perlu doa-doa dari sesama saudara seiman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya engkau tidak akan pernah sendiri menghadapi apapun dalam hidup ini. Sebab Tuhan Yesus tahu seberapa kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita, percayalah. Dan sementara itu dia akan menggerakkan orang-orang untuk mendoakan kita. Sebab ada kuasa di atas doa-doa yang diucapkan. Mari sama-sama kita mau belajar pujian ini. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat ya, kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan bergumul sendirian. Sebab paling tidak Tuhan akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan kita dan menopang kita. Mari kita mau buka firman Tuhan terlebih dahulu dari Mazmur 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini, doa pada pagi hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap pagi begitu kita bangun tidur, jangan lupa untuk berdoa. Sebab kita tidak akan pernah bisa memulai hari itu tanpa doa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku
dan Tuhanku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Tuhan yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Tuhan. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersuka orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Baik, Bapak Ibu Saudara, selalu memulai hari-hari kita dengan doa. Sekalipun doa tidak mengubah masalah yang kita hadapi, namun doa mengubah respon kita terhadap setiap masalah yang sedang kita hadapi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa adalah jembatan pemersatu kita dengan Tuhan dan sesama. Sebab doa adalah jembatan pemersatu antara kita dengan Tuhan dan sesama. Seperti tadi pujian tadi berkata, seseorang Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, doa itu merupakan jembatan kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita, Tuhan kepada orang lain sesama kita, dan sesama kepada kita. Jadi itu merupakan jembatan, dan itu dibangun dengan doa. Sebab doa adalah jalan terbaik ketika kita sedang menghadapi jalan yang buntu. Lewat doa akan selalu ada jalan. Doa adalah jalan terbaik ketika kita merasa gagal dan putus asa. Sebab ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Doa adalah jalan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti dan diperlakukan tidak adil. Karena doa akan mendatangkan pengampunan dalam hati kita. Doa adalah jalan terbaik ketika kita dikhianati, kita dicurangi. Sebab doa akan mendatangkan kepada setiap kita damai sejahtera. Doa adalah jalan yang terbaik ketika kita difitnah, direka-rekakan yang jahat.
Sebab doa akan mendatangkan pembelaan bagi setiap kita. Sebab doa mempunyai kekuatan dahsyat untuk mengetuk hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tersentuh dengan doa kita, bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat Dia lakukan bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa memang tidak mampu mengulang waktu. Tetapi doa mampu membuat peluang itu datang kembali. Bahkan mungkin peluang yang jauh lebih baik. Karena adanya tangan Tuhan yang turut bekerja. Doa memang tidak bisa memperbaiki hati yang hancur. Tetapi doa mampu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka yang berdoa tentunya. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu. Tetapi doa mampu memberi pengertian dan harapan. Doa tidak selalu dapat mengubah kebutuhan dan keinginan kita. Tetapi doa mampu membuat kita sesuai keinginan dan kehendak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, doa tidak dapat mengubah kebutuhan dan keinginan kita. Tidak selalu. Maksudnya bukan tidak bisa, tapi tidak selalu. Mengapa tidak selalu? Karena keinginan kita tidak selalu selaras dengan Tuhan. Makanya doa itu mampu mengubah kita menjadi sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh di surga. Sebab Dia selalu dekat. Dan bahkan Dia hanya sejauh doa. Karena itu yakinlah bahwa doa mempunyai kekuatan dahsyat yang mampu mengubah keraguan menjadi keyakinan, putus asa menjadi harapan. Kuasa doa jauh lebih kuat dari segala penolakan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kuasa doa jauh lebih kuat dari segala penolakan manusia. Sebab saat kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sebab Dia berkuasa di atas segalanya. Karena itu, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, tetaplah berdoa. Sekalipun kita belum melihat apa-apa setelah kita berdoa, namun percayalah, kita akan melihat kuasa-Nya bekerja. Saat kita berdoa, kita sedang menarik kuasa Tuhan yang tanpa batas itu untuk bekerja dalam hidup kita. Setiap kali kita berdoa, kita akan mendapat hikmat dan makna yang baru atas segala peristiwa. Setiap kali kita berdoa, kita akan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi apapun di depan kita. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa. Ketika
Ketika tangan sudah tidak kuat lagi untuk menggenggam, lipatlah. Ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika kepala sudah tidak kuat lagi ditegakkan, menunduklah. Ketika hidup sudah tidak mampu lagi dijalani, berdoalah. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu.
Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, panggil dia, panggil namanya, sebab dia tidak pernah jauh dari kita. Dia ada bersama dengan kita, bahkan dia ada di dalam diri kita. Dia hanya sejauh doa kita kepadanya. Itu sebabnya jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa sudah tidak ada jalan lagi. Sebab doa mampu mengubah segala sesuatu. Bahkan doa mampu mengubah diri kita. Kalaupun sekali waktu doa itu tidak mengubah keadaan yang ada di hadapan kita, tapi percayalah, kuasa dari doa itu akan mampu mengubah hidup setiap kita. Bagaimana kita meresponi masalah itu, bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa. Berserulah kepada Tuhan setiap saat. Berseru dan berteriak kepada Tuhan. Masakan dia tidak mau mendengar? Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang selalu dekat. Seringkali di saat persoalan, masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kami. Kami merasa begitu panik. Kami mencoba berusaha untuk mengatasi sendiri dengan kekuatan dan akal kami. Dan ketika semuanya seakan buntu, kami segera mencari pertolongan dari orang-orang yang ada di dekat kami. Namun terima kasih Bapa, karena seringkali Engkau gagalkan dan patahkan semua daya itu dan asa kami, agar kami segera berpaling dan mencari wajah-Mu di atas semua yang ada. Engkau bahkan menyuruh kami untuk diam dan tenang, agar kami dapat menghampiri-Mu di dalam doa-doa kami, lalu membiarkan kami tinggal di dalam keheningan, hanya berdua dengan-Mu Bapa. Kami mencurahkan segala isi hati kami, segala keluhan, segala kekecewaan, segala kekhawatiran, segala ketakutan kami. Engkau mendengar setiap keluhan kami, setiap kata, dan bahkan setiap keluhan yang tertahankan sekalipun. Kadang di saat kami mencurahkan isi hati kami, kami tidak dapat menahan air mata kami, dan Engkau pun ikut menangis bersama dengan kami. Dan setelah itu, kami merasa kelegaan di hati kami. Sesuai dengan undangan-Mu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk hati-Mu yang begitu luas, untuk menampung semua keluh kesah kami. Terima kasih Bapa untuk pundak-Mu yang begitu kokoh, sehingga dapat menjadi sandaran bagi kami yang tidak mampu tegak kembali. Terima kasih untuk tangan-Mu yang selalu mendekap kami, membuat kami merasa damai di hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih.